Contoh DOC yang bibit muda itu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita teman-teman ya di Karomah Farm yang beralamat di Pekanbaru Panam, Jalan Purwodadi teman-teman. Nah, di video kali ini saya ingin membahas, Bang, berapa sih total jumlah tetasan atau DOC abang per minggunya, atau ya per minggunya lah teman-teman. Kita main per minggu di sini. Nah, ini saya ingin menunjukkan kami masukkan telur itu sekali seminggu teman-teman. Nah, di sini sekitar ini ya teman-teman. Ada sekitar 600 sampai 700 kurang lebih teman-teman per minggunya untuk telur, karena belum semua ayam produksi dan sebagian masih ada juga yang bibit muda teman-teman. Nah, ini DOC yang tetasan minggu semalam, kurang lebih sisanya ada beberapa ekor teman-teman, karena sudah diambil sama yang booking juga. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, ini masih berumur 1 hari teman-teman, 1 sampai 2 hari. Total sekitar 80 ekor teman-teman, satu kotak ini. Nanti bakal kita pisahkan lagi. Nah, ini juga teman-teman sama, masih berumur sekitar 2 hari teman-teman. Nah, ini dia. Nah, di sini saya bakal kasih contoh teman-teman. Contoh DOC yang bibit muda itu seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini perkembangannya teman-teman. Yang hitam ini itu ketinggalan teman-teman. Nanti bakal ketinggalan sama teman, sama rombongannya, karena itu bibit muda teman-teman. Jadi bibit muda ini teman-teman pertumbuhannya cuman sekitar 30% teman-teman. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan ayam itu jadi kaki kering, yang pertama yaitu faktor indukan teman-teman. Kalau indukannya indukan muda, nah itu 40 sampai 60% itu rata-rata bakal jadi kaki kering teman-teman. Pertumbuhannya tidak secepat indukan yang sudah produksi atau yang sudah produktif, yang berumur sekitar 9 sampai 10 bulan teman-teman. Kalau masih di umur 6 sampai 7 bulan atau 5 bulan sampai 7 bulan, itu ya bisa dibilang anakannya masih kurang bagus untuk tulangannya teman-teman, dan perkembangannya ya relatif agak lama teman-teman. Nah, ini sebagian induk-indukan tua kita, bisa teman-teman lihat, cukup sehat-sehat. Dan ini bakal saya pisahkan karena mau dibesarkan juga. Istilahnya ini parent stoknya teman-teman. Jadi ini untuk stok kita, karena kandang kita belum semuanya terisi teman-teman. Jadi faktor yang berikutnya teman-teman, nah ayam kalau terlalu lama teman-teman di dalam mesin tetasan ini, nah itu juga berpengaruh teman-teman pada kondisi ayam, karena terlalu panas dan ayam bisa dehidrasi teman-teman.
Di sini mesin ini kita jadikan iCherry atau untuk penetasan saja. Dan dari pertama kita masukkan di sini teman-teman. Dan ini sudah penuh teman-teman. Tidak muat lagi. Ini mungkin besok akan kita rakit teman-teman. Ini kapasitas 10.000 teman-teman. Ini cukup besar. Ya, untuk kedepannya memang kita butuh yang besar teman-teman, karena tidak tertampung. Dalam jangka waktu 4 atau 5 bulan lagi mungkin ayam-ayam di sini sudah mulai produksi semua teman-teman. Nah, ini dia. Ini mesin tetas produksi Penguasa Pulau teman-teman. Atau di Facebook sering teman-teman lihat Mas Anggoro, itu juga sering live streaming di Facebook, Sang Penguasa Pulau. Dan kami mesan untuk mesin tetasan ini sama beliau teman-teman. Jadi teman-teman, ayam ketika sudah berumur 2-3 minggu mungkin sudah bisa dipisahkan. Kalau di tempat kita di kandang seperti yang di video saya lihatkan sebelumnya, kalau terlalu lama di sini teman-teman, ya itu tidak bagus juga, karena amoniak ayam semakin tinggi teman-teman ya. Nah, faktor yang berikutnya, kenapa sih bang ayam itu bisa jadi kaki kering atau pertumbuhannya lambat? Nah, amoniak itu juga berpengaruh sekali teman-teman. Amoniak juga berpengaruh kepada ayam. Kalau kondisi alas kandang teman-teman itu basah, ya itu sangat tinggi risikonya teman-teman. Pertumbuhan ayam bakal lambat, dan ya prospek ayam untuk sehat itu sangat susah teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, produksi telur kita di sini sudah kisaran ya 101 hari lah teman-teman. 100 ekor satu hari. Sombong amat. Ini ada telur GPS atau Grand Parent Stock. Parent Stocknya juga ada. Layer modif ada juga teman-teman. Dan Elba juga ada. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini Brahma juga ada di sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini belum kita senter teman-teman. Nah, untuk mengetahui fertil atau tidak fertilnya itu sekitar 5 hari ke depan teman-teman. Kalau sudah kita masukkan ke dalam mesin ini, nanti bakalan kita senter teman-teman untuk mengetahui fertil atau tidak fertilnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini masih produksi sekitar ya 40%-an dari indukan kami teman-teman ya. Belum semuanya, karena masih banyak yang bibit-bibit muda. Jadi tidak semua telur itu kita masukkan ke dalam mesin tetas teman-teman. Mungkin sekian dulu vlog dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih maju dan lebih berkembang untuk kedepannya, terutama di dalam dunia perayaman atau ayam kampung modern, ayam kampung pedaging, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.